Alhamdulillah masuk hari ke-20 bulan Ramadan. Sudahkah kita berniat untuk tidak melewatkan kesempatan emas 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan menyampaikan seluruh pengharapan dan doa, bermunajat, dan ibadah sepenuh hati beritikaf di masjid? Sebelum beritikaf, mari kita simak kembali beberapa penjelasan dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan syarahnya oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan dengan dasar keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Menurut bahasa, itikaf ialah menahan, berdiam dan menetap. Sedangkan menurut syariat, itikaf ialah berdiamnya seseorang di masjid dengan sifat tertentu. Sementara yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah ibadah pada malam harinya, baik salat maupun membaca Al-Quran. Qiyam Ramadan pada umumnya dipergunakan untuk menyebut sholat tarawih. Sabdanya, karena iman yakni membenarkan janji Allah Ta'ala berupa pahala, bermakna bahwa ia beribadah karena keimanannya. Yakni keimanannya lah yang mendorongnya untuk melakukan qiyam, bukan sesuatu yang lain. Ini mengisyaratkan keikhlasan niatnya dari kotoran riya, dan ihtisab, yakni mencari wajah Allah Ta'ala dan pahalanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, apabila telah masuk hari ke-10, yakni 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengencangkan kain sarungnya dan menghidupkan malam-malam tersebut serta membangunkan istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Sabdanya mengencangkan kain sarungnya, ini adalah kinayah tentang tekun beribadah, mencurahkan waktu untuknya dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengannya ialah menjauhi wanita untuk menyibukkan diri dengan peribadatan. Menghidupkan malamnya, yakni menghidupkan seluruh malam dengan begadang untuk melakukan salat dan selainnya, atau menghidupkan sebagian besarnya, dan membangunkan keluarganya, yakni membangunkan mereka dari tidur untuk beribadah dan sholat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin melakukan itikaf, beliau mengerjakan sholat subuh, baru kemudian masuk ke tempat itikafnya. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Pernyataannya, salat subuh, yakni pada pagi 21 Ramadan. Maksudnya beliau terfokus dan menyepi di dalamnya setelah sholat subuh. Bukan berarti bahwa itu dimulainya waktu itikaf. Bahkan waktu itikaf dimulai sebelum maghrib pada malam ke-21 dalam keadaan beritikaf lagi berdiam di masjid secara umum. Ketika setelah selesai sholat subuh beliau menyendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Takwil ini harus dilakukan untuk mengkompromikan antara hadits ini dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana hadits ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memasukkan kepalanya ke kamarku dan aku menyisir rambutnya. Dan jika sedang itikaf beliau tidak masuk rumah kecuali jika ada keperluan. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Maksudnya menggunakan sisir di rambut kepala, maksudnya aku menyisirnya dan meminyakinya. Di dalamnya terdapat dalil bahwa mengeluarkan sebagian tubuh orang yang beritikaf di masjid itu tidak membatalkan itikaf, dan hadits ini juga terdapat dalil tentang bolehnya laki-laki menjadikan istri sebagai pelayannya. Kecuali jika ada keperluan, seperti kencing, buang air besar, muntah, mandi jinabat, buang ingus dan selainnya yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa radhiyallahu an, bahwa beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat malam Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menurut dugaanku, kalian bermimpi pada 7 hari terakhir. Barang siapa ingin mencari malam tersebut, maka carilah pada 7 malam terakhir. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku katakan wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apa yang harus aku ucapkan jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar itu? Beliau menjawab,
Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, suka memaafkan maka maafkanlah aku. Hadis riwayat 5 imam selain Abu Dawud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.